dari nenek moyang kami secara turun-temurun, Pak. Sesungguhnya Gunung Padang ini tempat peribadatan. Penunggu yang jaga, Pak. Yang dulu itu apa adanya, sekarang udah beda alam. Mereka ada tapi nggak bisa dilihat. Ternyata ketika saya rebahan di atas Gunung Padang, Pak, saya bisa menyaksikan bintang-bintang di langit yang gemerlap. Ini piramida atau bukan piramid? Hello, I'm Mike from Adelaide in South Australia, and I've just come to Gunung Padang today, and just had a fantastic trip. So, Gunung Padang is something new for you, or Absolutely. this is something curiosity, then you come to find out directly of the Gunung Padang? Yeah, my son-in-law, he said to me, if you come to Jakarta, you must come to Gunung Padang. It says huge history and a very, very good place to visit, good for the heart. So what you know about Gunung Padang before you come and Very see little, Tara? very little. Is it? Personally, very little. But my son-in-law, he's like historian, and he said it's a very special place in the world. Some people come to Gunung Padang because they know from Netflix. Oh yeah, not me. So do you ever watch a Netflix video documentary about Gunung Padang before you go here? I haven't. No. No. So what you imagine about Gunung Padang before you come here? Before I come, Yeah? I just read a little bit about the history, but then also after Mr. Nangan, he's helped me a lot with the information about the history of the place. It's a very special place, very old, maybe 7,000 BC, something like that. So, and it's a very much ability to connect with the earth and many things. So what do you feel when you go upstairs? Bit tired because a lot of stairs. But no, really. So what's something that connected what you're feeling? You can feel a little bit like with nature, and in the earth. You feel a bit with the earth, and then there's a couple of spots that you can stop and meditate, breathe, and then you can connect. And today we were lucky enough; it was sunny. Then the rain came. The rain also makes me feel like I'm washing away old things. So, have you ever been comparing? Some people try to compare between Gunung Padang and pyramid in Egypt. I never been to a pyramid in Egypt, but I went to Barbador. Barbador, okay. Yeah, and I went to also Angkor Wat in Cambodia, and some temples in Angkor Wat from the 9th century. They have a similar energy, like there's a natural feeling. Energy. So what's the difference? This one's older. This is older. Here? Yeah, I think so. Yeah, and a different style. Like it's not built like a temple in respect to a god or a king. It's like it's just it's just a little different. Borobudur is, like that, and then the one in Cambodia, built by the king for the queen or something like that. That's different. This is a more natural feeling to me. So what you believe? Natural process from the history, or someone going to make with architect or something? What after you see it, after you compare it between like 3 places that you go before? This one built still by the human. Yeah. Do you believe it? Yeah. Built by the human? Yeah, I think so, because like the saying, there's a table for can sit metta major and look to the east and pray or something like that. So there's certain spots that are built by the human, and maybe other ones are bone natural. Yeah, I think so. But it's it's fantastic spot, really good. Yeah, so you want to come back again, or? Yeah, I will I'll tell anybody who wants to listen. Yeah, then you should come. Yeah. So maybe you have a different story with your son, historian. Son-in-law, he's a historian. Yeah, he loves
Greek islands, you know, the Athens and, you know, all those old things like that. So, yeah, so I said, well, I'm coming to Jakarta. So he said, oh, you must go there. Okay. I said, oh, well. Thank you. Oh, good. And I think it's very worthwhile. It's a very good experience for me. Thank you, Mike. Thank you very much. Thank you very much. Enjoy Take your care. time in Jakarta. You live in Jakarta or? No, I'm just, I've been to Sulawesi. You can come to Jakarta. Makassar, Toraja, Manado, Jakarta. Then here, just came here really just for this. Just for this? Yeah. Came here just for Yeah, this? well, who wants to go? Jakarta's too busy, you know. Like, There is no spot for... yeah, so I just came here for this, and then on Friday I go to Singapore, then back to Australia. And then worth it. Yeah, that's Come here is worth it. yeah. Oh, That's absolutely, very worth it. absolutely awesome, absolutely awesome. So, your son-in-law is not lying. No, Tell you the story about this. yeah, Very- no, it's worth the visit. Yeah. Absolutely worth the visit for anybody who wants to listen. Worth the visit. Come over. Thank you, mate. Thank you. Kita sampai juga di situs Cagar Budaya Nasional di Gunung Padang. Orang mengenalnya dulu dengan piramid. Tepatnya kalau Anda nonton salah satu aplikasi film di internet, ada satu film dokumenter yang cukup menggetarkan dunia karena kabarnya ada piramida di Indonesia. Tepatnya di situs budaya atau Cagar Budaya Nasional Gunung Padang. Jadi saya sudah berada di Gunung Padang. Kalau Anda lihat background saya pada podcast saya kali ini adalah itu tempatnya. Jadi banyak batu dan sebagainya dan butuh effort untuk naik ke atas. Jadi kalau Anda lihat saya berkeringat ya itu upaya saya untuk naik ke atas itu. Saya bersama dengan Pak Nanang, Polsus Cagar Budaya Nasional Gunung Padang. Jadi Polsus itu polisi khusus Pak ya? Betul. Waduh. Polisi khusus. Jadi naik ke sini tuh effortnya luar biasa Pak. Sangat. Jadi kemiringan berapa tadi Pak? Kemiringan tadi tangga yang dilalui itu antara 45 sampai 60 derajat Pak. Wih, 45 derajat. Makanya nih otot kaki kerasa semua nih Pak ya? Ya, tapi sehat Pak. Apalagi saya baru pertama kali ke sini. Luar biasa. Pak Nanang sehari bisa berapa naik? Sehari saya rata-rata 3 kali naik, 3 kali turun. Itu Jadi, sehari. 6 kali tuh Pak? 6 kali bolak-balik. Waduh, jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya main-main tuh nggak main-main sama sekali, tuh capeknya luar biasa. Tapi terbayarkan dengan apa yang saya dapat Pak, pemandangan saya yang lihat dan sebagainya, sehingga orang penasaran, sehingga saya membuktikan benarkah bahwa ini adalah piramid yang kata orang. Jadi kita agak terkejut tuh Pak Nanang. Pak Nanang mungkin terkejut juga sebagai orang asli sini, tiba-tiba dunia mengabarkan ada piramid di Gunung Padang. Mungkin bukan baru, tapi kenapa saya kembali ke sini Pak? Saya ingin menanyakan, saya ingin konfirmasi ulang ke Pak Nanang. Baik. Ini piramida atau bukan piramid? Karena udah beberapa penelitian yang dilakukan di sini. Baik Pak, saya tidak akan mengiyahkan atau mentidakkan ini piramid atau bukan. Ya. Nah, karena selama ini memang belum ada riset yang signifikan, yang luar biasa, gitu kan Pak. Hanya di atas cagar budaya ini kan, betul. Di atas punden berundaknya. Nah, bagi kami sebagai lokal atau masyarakat dari kakek dulu, ketika Gunung Padang ini direstorasi pada tahun 1981, 82 Pak, kemudian 85, ini ketemu ada 5 terasering atau 5 undakan, dan orientasinya utara-selatan. Sejak tahun 1985 itulah ada istilah punden berundak Gunung Padang. Jadi kami nyebutnya ini punden. Nah, tetapi karena ada undakan, dikenal dengan punden berundak. Tuh, punden berundak. Nah, ke sininya ada sebutan megalitik situs Gunung Padang. Ada yang mengatakan piramid Gunung Padang. Nah, sekarang dengan Gunung Padang diakui sebagai cagar budaya nasional per SK Menteri di era Pak SBY, Menteri Muhammad Nuh. Nah, per 2014 resmi Gunung Padang ini diakui sebagai cagar budaya nasional. Dan sekarang sebutannya itu situs cagar budaya nasional Gunung Padang. Apa yang Bapak
sampaikan tadi. Ya, tapi artinya belum ada yang menyatakan bahwa ini adalah piramida. Nah, ada beberapa orang yang menyebutkan ini piramida. Ya. Itu. Nah, tapi konteksnya kami orang awam, Pak. Makanya saya nggak bisa menjawab bukan atau tidaknya. Iya ya. Kalau saya tanya tadi, Bapak nanya piramid bukannya. Kenapa? Karena belum tahu saya untuk menjawab itu. Nah, akan tetapi sebutan orang tua dulu ini pundan berundak. Karena konsepnya, Pak, saya bicara dengan wawasan pengetahuan kami. Nah, piramid di Mesir ada Egypt atau piramid. Kan ada 4 sisi, Pak. Utara, selatan, timur, barat. Bentuknya begini kan. Betul. Piramid. Dan fungsinya adalah orang mati, orang meninggal dikubur di situ, dan enggak semua orang bebas. Raja-raja yang kaya raya, raja-raja terkemuka dikubur di situ. Harta kekayaannya, emas atau yang berharga dibawa, ditimbun. Nah, dengan sebutan itu budaya Firaun, kan itu yang saya tangkap. Ini tidak, Pak. Ini kita dengan pundan berundak, bukan tempat kubur mayat, bukan tempat orang mati dikubur di sini. Nah, bukan juga harta kekayaan emas ditimbun di sini. Tetapi ini sungguhnya kata orang tua dulu, ini tempat kubur ilmu pengetahuan. Nah, makanya ini kenapa 5 undakan, kenapa segi batunya dominan segi-segi 5, kenapa ini 5 bukit yang melingkari, kenapa menghadap 5 gunung. Bagi orang yang awam mungkin wah cocokologi, bukan cocokologi, ini apa adanya sesuai dengan konsep morfologinya. Ya kan, Pak? Apa konsep morfologinya? Ya, secara morfologinya ya tadi ini dikelilingi 5 bukit, Pak. Menghadap 5 gunung. Itu kan tata ruangnya seperti itu. Kemudian ini bukan cocokologi, ada yang mengatakan 5 sungai. Kalau sungai saya 3, sungai Cikuta, sungai Cipanggulaan, sungai Cimanggu. Nggak bisa 5, 3 ya 3, 5 ya 5. Nah, kemudian segi-segi batu ini selalu segi-segi 5, Pak. Dan di situ ada pijakan jari tangan 5 jari, Pak, simbol. Kemudian ada batu gamelan, itu nadanya juga 5. Ada dolmen atau meja datar, itu 5 sisi, Pak. Artinya angka 5 di Indonesia itu memang sejak dulu ya, Pak? Kita Pancasila 5 sila. Betul. Sholat 5 waktu. Iya. Iya kan? Iya. Saya bukan cocok logi ya, tapi artinya bahwa kalau mendengar cerita Bapak, mendengar cerita tentang situs Gunung Padang, semua 5, berarti 5 itu angka spesial. Apa cerita yang penting dari hal itu, Pak? Betul, Pak. Saya belajar dengan ilmu kebudayaan, Pak. Ya, begini, Pak. Menurut orang bahwa dibangun Gunung Padang ini zaman animisme, zaman dinamisme, jauh sebelum ada agama, masih aliran kepercayaan. Tapi dikaji dari ilmu-ilmu kearifan lokal yang dengan bahasa-bahasa metafora, simbol-simbol yang ada, ternyata peradaban Gunung Padang ini dulu itu nenek moyang kita itu sudah monoteisme, Pak. Mono itu tunggal, teis itu Tuhan, sudah mengenal Tuhan yang tunggal. Esa. Ya, nah dari situlah kita kembangkan bahwa tadi pertanyaan Bapak, 5 itu apa? Dulu dengan peradaban-peradaban Sunda kuno, ada yang istilah itu Pancaniti, ada yang namanya Pandawa 5, ada yang namanya Pancaroba, ada yang namanya Sedur Papat Kelima Pancar, itu bahasa-bahasa dalam dari ilmu kebudayaan. Itu, Pak. Jadi itu yang saya dapatkan, bahwa untuk pengkajian Gunung Padang ini kenapa serba 5, tergantung kita maunya mengarahkannya ke ilmu apa, itu akan terkoneksi, Pak. Tadi disampaikan bahwa menurut orang-orang tua zaman dulu, bahwa pundan berundak yang dibangun di sini itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Betul. Cuma saya belum dapat koneksinya. Di mana ilmu pengetahuannya, Pak? Apa ada buku, ada kitab, atau ada tulisan yang tertulis di batu yang memang menyimpan ilmu pengetahuan yang memang harusnya diceritakan atau diajarkan turun-temurun? Di mana? Kita kan yang lihat batu di sini. Betul. Di mana letak ilmu pengetahuannya, Pak? Begini, Pak. Mungkin mindset kita, pikiran kita yang namanya ilmu pengetahuan itu dibaca dengan tulisan, ya. Dulu enggak, Pak. Nah, sekarang ada tulisan. Apapun kitab ada tulisan. Dulu enggak, Pak. Itu hanya simbol-simbol dengan simbol-simbol alam, dengan ukiran-ukiran, dengan makna-makna yang ada di Gunung Padang ini, Pak. Jadi makanya apapun ilmu silahkan kajilah Gunung Padang ini. Kok kenapa seperti ini? Itu dikaji dengan naluri, Pak. Ini apa maksudnya? Sehingga ini ada hubungan dengan semua ilmu pengetahuan, Pak. Apa, Pak, kira-kira yang mungkin, apa zaman dulu misalnya sudah mengenal astronomi? Kan kalau kita bicara soal soal piramid, itu kan dikaitkan dengan ilmu astronomi,
ilmu ke luar angkasaan, ilmu galaksi dan sebagainya. Betul. Misalnya. Apakah memang di sini juga sebenarnya sedang diajarkan piramid, tapi versinya misalnya orang Indonesia atau versinya ras Melanesia pada saat itu misalnya, atau apapun itu sebenarnya? Baik Pak, jadi menurut orang tua lokal dulu bahwa ini disebut dengan punden berundak. Diambil dari kata pepunden, berundak itu bertahap-tahap, pepunden itu leluhur Pak. Nah konsepnya leluhur itu apa? Nenek moyang. Ya. Apakah ada kita tanpa nenek moyang kita? Siapa nenek moyang kita terdekat? Orang tua kita Pak. Siapa ibu dan bapak? Punya ibu lagi, kakek, nenek, buyut, bau Pak, sampai ke sang pencipta Pak, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dulu udah konsep itu keilmuan tadi yang Bapak sampaikan. Secara kitab ya bakal yang namanya ini prasejarah. Tapi kan nggak tahu juga kalau di bawah ini banyak kitab kan Pak. Belum ada penelitian ya? Itulah belum ada penelitian, makanya saya tidak bisa menjawab yang belum saya alami Pak. Ya, ya. Nah, gitu kan. Tapi minimal pernah diceritakan nggak tentang itu oleh kakek atau oleh keturunan orang tua dulu Pananang? mengatakan ini batu yang berantakan ini, 5 terasering ini dan simbol-simbol 5 ini merupakan ilmu pengetahuan. Ini harta karun yang nyata, bukan harta karun tadi yang diduga orang. Betul. Karena ini ada filosofi makna yang tersendiri. Pak? Maknanya, misalnya tiap teras itu ada maknanya nggak? Ini kan ada berapa? Ada 5 misalnya atau ada 4? Nah ini satu itu melambangkan kita berdiri tegak di situ Pak, satu. Kemudian kita mengingat kepada orang tua, terdekatnya bapak. Ketiga mengingat lagi kepada kakek. Keempat mengingat lagi kepada buyut, dan kelima itu bau Pak. Bau itu bapaknya kakek. Karena adanya kita ada beliau kan Pak. Diambil sederhananya ya, siapa sih manusia pertama itu? Adam. Nah dari mana penciptanya siapa? Nah, itu kan baru akan ketemu Pak. Itu dari peradaban Pak. Nah itu yang saya dapatkan tentang filosofi pengetahuan alam. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa secara astronominya adalah mungkin ini punden berundak, kata orang lain mungkin tadi piramid, seperti itu. Ya tergantung orang mengarahkannya apa. Nah kami sebagai warga lokal Pak, saya secara pribadi saya sering kunjungan malam hari Pak. Niat saya tuh untuk apa ke atas ini? Hanya untuk meditasi, hanya untuk spiritual, hanya untuk menikmati alam, hanya untuk membuka mindset yang positif. Ternyata ketika saya rebahan di atas Gunung Padang Pak, saya bisa menyaksikan bintang-bintang di langit yang gemerlap. Secara astronomi Pak, saya belajar apa itu Orion, apa itu Pleiades, apa itu Sirius, apa itu Venus, dan itu bisa dilihat dengan kasat mata Pak. Dari sini bisa? Dari sini bisa. Kelihatan Pak? Kelihatan, bukan mistis, itu nyata Pak. Apa yang Bapak lihat? Kalau kan ini menarik nih, orang harus ke teropong bintang dan sebagainya. Betul. Tapi dari sini bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Beberapa hari yang lalu saya bawa tamu dari Jakarta Pak, jam 3 naik. Tapi sebagai orang berbudaya Pak, kita tidak hanya kesini datang mengamati bintang, Kulon Nuwun dulu Pak, secara spiritual. Kan di sini ada yang penunggu yang jaga Pak, yang dulu itu apa adanya, sekarang udah beda alam. Mereka ada tapi nggak bisa dilihat. Nah itu bicara spiritualnya. Dan saya tidak bicara mistis. Dan saya yakin itu. Makanya kita harus Kulon Nuwun dulu, permisi dulu. Tapi itu adab ya? Ada. Kalau ke tempat baru harus permisi. Betul Pak. Intinya kan gitu sebenarnya? Betul. Makanya ada istilah, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Junjung artinya apa? Kemanapun kita kunjungan atau bertamu harus mengikuti aturan, norma. Di tempat yang sedang kita berada kan gitu setuju. Ya? Betul. Itu sebenarnya ya? Oke. Tapi gini Pak, kan ketika ada situs, ini nggak mengenal orang dari negara mana atau belahan dunia mana gitu. Beberapa orang akan mengaitkan itu dengan beberapa misteri dan teori konspirasi. Betul. Iya kan? Kabarnya di Gunung Padang itu ada gua. Kemudian karena orang melihat sekitar 7 atau 6 kilometer dari sini itu ada tambang emas. Betul. Orang akan menghubungkan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang di bawahnya ada logam mulia nih. Artinya bahwa kenapa ada Gunung Padang bisa menjadi tanda, menjadi warisan bahwa ini adalah potensi emas luar biasa. Dan tapi bisa berujung pada hal yang tidak diinginkan karena eksplorasi manusia yang berlebihan, Pak. Bagaimana Pak menanggapi hal-hal tersebut? Kalau bagi kami, Pak, memang di sekitar Gunung Padang 7 kilo ada bahan tambang emas dan itu udah operasional di zaman Belanda, Pak. Ya itu kan. Tetapi untuk ke sini hanya perkebunan teh, Pak, untuk Gunung Padang ini. Karena dulu Purbeck
1891 mencatat Gunung Padang, Pak. Tuh, belum ada penelitian. Kemudian dibaca oleh kloninya atau generasi berikutnya, Nicholas Nostrum 1914, dan pernah meneliti Gunung Padang, Pak. Beliau mengatakan bahwa Gunung Padang ini terdiri 4 teras. Nah, kalau seandainya tadi yang maksud Bapak ada, udah di ini, Pak. Ya. Tidak, karena ini sejarah, ini situs harus tetap abadi, tidak boleh dirubah karena ini hanya struktur bebatuan-bebatuan penunjang untuk peradaban dan budaya. Tapi di bawah ini nggak ada mineral, Pak. Nah, di bawah ini pernah diuji kan sama tim-tim ahli, hanya batuan-batuan situs yang ada. Bukan emas. Tidak, Pak. Nah, itu udah diteliti, saya saksinya. Udah tim-tim ahli, hanya lapisan-lapisan batu. Nanti ada yang ahlinya, Pak, ahli geologi nanti Bapak wawancara, ahli arkeologi wawancara. Kalau saya kan budaya lokal aja di sini, Pak, yang selama ini menyaksikan penelitian. Nah itu. Jadi leluhur kita itu bijak, Pak. Kalau seandainya di sini apa yang membawa maksud udah hancur, Pak, udah habis, udah perang, udah apa? Karena ingin berebut, tetapi ini hanya cuma batu-batu ini. Semua orang datang hanya untuk menikmati, untuk merasakan ketenangan dan kedamaian, Pak, dari alam tersebut. Tapi tadi menarik tuh ketika si Mike dari Adelaide, Australia, ngomong, saya tanya gitu, how do you feel? Ketika sampai ke atas, jawabannya tuh cuma wonderful katanya. Luar biasa, dia merasa sangat tenang gitu ya. Saya bisa menikmati udara yang sesungguhnya tuh. Bagi saya sih itu menarik juga ya, bahwa yang dicari orang kadang-kadang itu tuh. Baik, Pak, saya untuk menyambungkan. Ini tanpa ini dari awal, Pak, ya. Ya nggak apa-apa. Saya Bapak baru kenal Bapak, saya kayak kenal Bapak baru hari ini. Dan tadi bukan kebetulan, tiba-tiba ada Mr. Mike from Australia. Dia wawancara seperti itu. Semua turis-turis dari Australia, Kanada, Amerika, Inggris, Spanyol, Pak, Jepang, bahkan tadi ada orang Jepang barusan turun, betul, 2 orang. Itu saya tanya, saya belajar bahasa Inggris, Pak. Saya bahasa Inggris itu otodidak. Tadi saya tanya ke Mr. Mike tadi, Mr. Mike, saya bilang, how do you comment after visiting the Gunung Padang site? Tadi jawabannya seperti Bapak sampaikan. Dan itu berbagai tulis dari mancanegara seperti itu jawabannya, Pak. Bahkan lebih dari itu tentang energinya yang positif. Nah, itu energi, Pak. Energi. Tadi dia bilang vibes-nya itu lebih bagus dibanding piramid di jadi vibes-nya itu lebih bagus dibanding piramid yang ada di Barbados, kata dia. Oh, baik, Pak. Jadi dia bilang di sini tuh vibes-nya enak banget ya, bagus banget ya di situ ya. Vibrasinya berbeda. Beliau merasakan, Pak. Iya gitu, vibrasinya berbeda. Tapi menarik juga nih, Pak Nanang, ketika saya tanya, Anda percaya nggak ini adalah proses alam atau dibangun orang? Terus dia bilang, saya percaya ini ada yang bangun nih. Kalau itu ya iya, Pak, ini kan, yang bangun ya. Nggak, maksudnya kan ada juga yang menyatakan bahwa piramid itu adalah, atau bangunan pundang berundak, itu merupakan proses alam karena bebatuan dan sebagainya. Tapi dia berkomen bahwa dia yakin bahwa ini ada arsitekturnya sebenarnya gitu. Dan ini pasti ada filosofinya tuh dibangun. Iya, betul, gitu, Pak. gitu. Betul. Itu yang disampaikan Mike tadi, menarik. Iya, betul. Tapi beberapa spot vibes-nya luar biasa untuk meditasi dan sebagainya. Iya. Tapi di sini tuh dulu pernah digunakan untuk ini nggak, Pak? Ibadah gitu. Baik, Pak. Justru dari nenek moyang kami secara turun-temurun, Pak, sesungguhnya Gunung Padang ini tempat peribadatan. Oh, gitu? Iya. Gimana tuh? Ini tempat peribadatan, Pak. Ini dulunya. Makanya konsepnya 5. Tadi saya bilang Islam dong? Jangan bicara ke Islam, Pak. Jadi Gunung Padang ini maksud Bapak dari sebelum kemana? Mungkin ke rukun Islam ya. Ini peragama, Pak. Peragama. Nah, tetapi konsep dulu ketika peradaban kejayaan Gunung Padang ini dulu belum mengenal agama, Pak. Kata si Mr. tadi mungkin juga. Kepercayaan kali ya? Kepercayaan. Nah, bicara kepercayaan, Pak, ya. Sekarang semua agama, apakah semua agama percaya kepada Tuhannya? Kan itu kepercayaan. Iya. Saya bicara logis, Pak. Nah, jadi dulu, Pak, ketika kejayaan peradaban Gunung Padang ini memang belum animisme, dinamisme tadi, belum ada agama, masih aliran kepercayaan, tapi sudah monoteisme, sudah mengenal Tuhan yang esa. Nah, kalau secara sanat tapi mungkin namanya bukan Islam dulu. Bukan. Ya, Nah, itu tapi keselamatan, Pak. Oh. Nah, kepada Sang Pencipta. Jadi tapi percaya bahwa Tuhan Esa. Ya. Monoteis kan? Betul, Pak. Oh, nah, itu yang namanya kepercayaan atau manunggaling atau
ketuhanan. Ya. Agama belum ada Pak, tapi dulu itu menurut orang tua dulu itu sudah berketuhanan. Oke. Bahkan sudah mengenal Tuhan. Nenek moyang kita itu sudah mengenal Tuhan. Ya. Itu. Cuman bagi orang yang awam bicara mengenal Tuhan itu apa sih, bingung. Oke. Karena belum ketemu jati dirinya. Ya. Nah, itu Pak. Jadi seseorang yang kunjungan ke situs Cagar Budaya Gunung Padang ini akan merasa tenang dan damai Pak. Tadi karena ini leluhur kita pun tempat peribadatan. Tapi benar nggak Pak? Katanya ya. Kalau katanya leluhurnya orang sini, ya, ketika dia datang ke sini, kayak deja vu aja dia. Kayak merasa kayaknya saya nggak asing deh di sini. Saya merasa pulang aja sebenarnya, bukan tempat baru. Itu benar nggak Pak? Itu bukan satu orang atau puluhan orang Pak. Itu banyak orang yang datang ke sini, orang Padang. Baru ketemu saya sih udah. Orang Padang? Iya, orang Padang Pak. Loh, namanya Gunung Padang tuh kan orang Padang. Kenapa? Gimana sih, Gunung Padang tuh kan memang orang Padang atau gimana? Atau karena orang Padang ke sini leluhurnya orang sini gitu? Enggak, maksud saya ada beberapa orang Padang. Mereka kerja di Tanah Abang. Oke. Biasa orang Padang itu kan banyak yang jualan di Tanah Abang. Kios. Ya. Punya punya gudang lah itu kan. Ceritanya wisata ke Gunung Padang Pak, ketemu saya. Ngobrol-ngobrol tentang story Gunung Padang. Nah, akhirnya saya jelaskan. Pulang ketika berikutnya bawa lagi tamu Pak. Pak, kenapa ya? Saya kalau ke Gunung Padang ini perasaan pulang kampung. Satu, dengan tempat ini merasa nyaman, nggak asing, udah sering. Itu orang yang Bapak tanyakan. Lantas Pak, apakah hubungannya? Kok ini namanya Gunung Padang? Saya kan dari Padang. Nah, saya bilang, kalau istilah Gunung Padang ini dengan Padang Sumatera secara etnis tidak ada hubungan, saya bilang. Nah, tetapi kalau bicara alam ya ada hubungan. Padang itu kan bahasa daerah. Di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kan Padang itu terang, lahan Pak. luas. Oh, Padang itu terang. Padang itu terang. Nah, bisa juga hamparan yang luas. Contoh Padang Pasir. Ya. Itu hamparan luas Padang Pasir kan. Di sini juga hamparan luas terangnya bebukitan. Ya. Yang hijau, tumbuh hijau gitu kan, Pak. Jadi Padang itu definisinya terang. Ya. Atau terang benderang atau hamparan yang luas sama Pak. Betul. Nah, jadi menurut istilah dulu kan dulu Pak, antara Jawa Barat sekarang Banten ya, Merak dengan Bekauheni dulu kan nggak ada laut Pak. Ya. Satu hamparan. Ya. Dengan meletusnya Krakatau 1883 Pak. Ya. Meletus, patah bidang itu, amblas satu bidang miring, air laut yang sekitarnya mengalir sehingga namanya Selat Sunda Pak. Ya. Nah, artinya apa? Jadi saya dulu ada ini dugaan saya Pak. Ya. Dulu rupanya antara Jawa Barat dengan Pulau Sumatera itu satu kesatuan kan, satu kebumian, ya itu satu rumpun. Nah, cuma dengan ada patahan gempa di situ. Jadi wajar ya? Si udah mengatakan mungkin ada hubungan terah dengan leluhur Pak, itu yang saya sampaikan. Oke. Terakhir saya ingin tanya, kalau harus ada penelitian lagi Pak, apa yang perlu diteliti di situs ini? Ya. Apa yang masih menjadi tanda tanya besar di situs ini sebenarnya? Jadi kalau menurut kami sebagai warga Pak, warga lokal di sini, ke depan yang perlu sebenarnya sih bukan penelitian Pak, lebih ke rekonstruksi Pak. Contoh, kita Bapak lihat ada batu-batu yang berdiri, ini kan masih utuh berdiri Pak, ini berdiri Pak. Nah, ini juga ada agak miring, ini masih ada agak pura berdiri Pak. Nah, beberapa dinding Pak udah longsor, udah roboh. Nah, yang dulu batu itu berdiri sekarang udah roboh Pak. Nah, itu perlu direkonstruksi Pak. Nah, kenapa? Kalau kita abaikan sekarang batu yang berdiri sudah roboh, nanti sudah ada yang batu miring itu semakin lama ada desakan roboh Pak. Suatu saat nanti bagaimana anak cucu kita bahwa di Batu Gunung Padang ini awalnya batu-batu berdiri Pak. Nah, mumpung masih ada saksi mata, kami warga yang memang menyaksikan dulu batu-batu berdiri, kemudian bukan saya tahu mana batu yang berdiri yang tidak Pak. Nah, itu perlu direkonstruksi Pak. Nah, kemudian dinding-dinding yang masih ada data Pak, ada bentengan yang longsor, ada bekas longsorannya, di situ ada data yang masih utuh, itu perlu dikembalikan lagi. Tapi Pak, gambar aslinya ada Pak? Gunung Padang ini dulu belum pernah foto Pak. Ini kan atau lukisan peninggalan nggak ada? Lukisan nggak bisa dipercaya Pak. Lukisan, kan itu susahnya Pak. Karena imajinasi nggak bisa di ini. Yang jelas kita yang ngeri aja, untuk penyelamatan ini.
lebih ke rekonstruksi Pak. Konstruksi ya. Ya. Itu yang penting ya. Perbaikan batu-batu, longsoran-longsoran, lebih ke itu Pak yang Ya. ditingkatkan. Tapi melestarikan situs cagar budaya nasional itu menjadi sangat penting karena sebenarnya lebih daripada soal mistis, soal religius, soal soal teori konspirasi adalah bahwa setiap hal yang dibangun itu adalah sebenarnya sumber ilmu pengetahuan. Betul. Jadi yang sedang kita duduki hari ini akan kita ketahui bahwa di mana ilmu pengetahuan kalau kita mau untuk mengerti. Ya. Karena butuh waktu lama untuk bisa memahami ya. Ya, Karena betul. masing-masing kita akan punya persepsi berbeda, Betul. Pak. Ya. Sehingga makanya Mike saya tanya tadi, dia bilang luar biasa nih. Vibes-nya dengan Barbados masih oke di sini. Dan dia khusus datang ke Indonesia, ke Jakarta, dia nggak tempat lain, hanya mau ke tempat ini aja. Siap. Karena mantunya atau menantunya cerita tadi katanya. Dia bilang gitu Pak. Menantunya cerita, there is a real story di Gunung Padang, then you have to come. Jadi dia datang untuk membuktikan kata-kata dari, dan menantunya itu seorang sejarawan rupanya, historian. Yes. Jadi dia datang ke sini, dia membuktikan dan dia bilang, mantu saya nggak bohong Pak. Di sini titik-titiknya positif banget tuh, Pak Nanang. Pak Nanang terima kasih banyak dedikasinya. Sama-sama Saya Pak. hanya bisa mengucapkan terima kasih Pak atas Sama-sama, dedikasi Pak. Bapak yang Sama-sama, tadi bisa 8 kali bolak-balik, 6 kali bolak-balik sehari untuk bisa melayani udah- semua orang. Udah tugas dan tanggung jawab kami Pak. Tanggung jawab Sebagai, luar biasa Pak. Penjaga di sini. Tapi yang penting itu saya ingin sampaikan bahwa generasi muda harusnya tahu dan mau tahu Pak dengan kondisi ini. Harus. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan dengan teknologi. Karena hal-hal tersebut lebih daripada soal bangunan dan arsitektur. Betul. Karena ada value di situ, ada nilai yang harus Betul. kita peroleh dan kita datangi sendiri. Sehingga kita bisa tahu dan cerita itu bisa kita teruskan sampai kapanpun. Iya Pak. Kepada siapapun. Kita beruntung menjadi orang Indonesia dan kita Indonesia. Saya Maulana Esnarto. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Iriani. Nama aku Raisya Bitana. Kita dari Asalnya dari SMK 2 Cibinong. First impression kita ke sini tuh pertama enak sih. Pertama ini kan apalagi nuansanya alam ya. Dan di sini tuh menurut aku banyak banget cerita-cerita sejarah yang bisa banget kita pelajarin. Pertama kita ke sini tuh tujuannya untuk ngeliput tentang wisata ini. Iya, wisata ini. Nah, jadi tadi aku udah tahu beberapa tuh kalau batu-batu di sini tuh emang beda dari batu-batu yang lain. Pertama, batu-batu di sini tuh bentuknya tuh berbentuk balok. Iya. Nah, dan yang kedua ada beberapa larangan yang nggak boleh dilanggar di sini. Pokoknya enak. Terus juga Tempatnya juga adem iya, di sini. worth it banget sih untuk keluarga juga. Sejarahnya juga pokoknya nilai sejarahnya itu bisa banget diambil buat teman-teman semua. Gitu. Ya, menurut dari Cia gimana? Kalau menurut aku sih ya sama kayak kamu, tempatnya bagus. Tapi nanjaknya itu emang bikin capek sih. Iya, benar. Kita naik ke sini tuh 300 tangga lebih. Jadi lumayan. Tangganya juga lumayan curam ya menurut Iya, gua. tapi di sini nggak cuma tangga yang nggak enak aja, ada juga tangga yang beberapa jenis ya Cia, yang Iya. untuk lansia. Jadi itu mempermudah lansia untuk naik ke sini teman-teman, betul, gitu. betul. Dan di sini juga pelayanannya sangat baik ya, terutama untuk para tour guide-nya itu worth it sih buat aku, dari aku. Kalau dari Cia gimana? Worth it gak? Worth it sih. Tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama tour guide-nya, ramah banget. Terus semua yang aku tanyain tuh bisa dijawab gitu. Jadi nambah wawasan juga sih. Ya, overall dari kita worth it guys. Dadah. Saya dengan Wulandari, Universitas Paramadina. Bulan ke Gunung Padang pertama kalinya atau beberapa kali? Jadi ini saya lupa sebenarnya berapa kali. Yang jelas ke sini tuh sejak 2017. Jadi pada saat itu tujuannya adalah untuk penelitian karena profesi saya dosen jurusan DKV. Jadi pada saat itu ke sini mau melakukan penelitian 2017. Kemudian kembali lagi 2019, 2020 dan sekarang baru kembali lagi 2020. Yang diteliti apa Bu kalau boleh tahu? Kalau 2017 tuh pada saat itu sound systemnya nih, jadi kayak gini nih, dilarang mengangkat, ini termasuk sound system, gitu. Kemudian 2019 sampai 20 itu kami meneliti ke foto, bukan foto ya, jadi memotret kemudian membuat buku foto. Kemudian tahun ini kita membuat ilustrasi infografis situs Gunung Padangnya.
gitu. Dari 2017 sampai sekarang kembali lagi di 2025. Menurut Ibu ada perubahan nggak dari Ada. Gunung Padang? Kalau dari segi fasilitas ya kayaknya waktu itu terakhir 2020 tuh tidak ada pintu keluar exit. Nah sekarang udah ada. Kemudian ada beberapa infografis yang muncul di depan pintu loket. Kalau pada saat terakhir saya kesini tuh belum ada gitu. Cuma ini karena saya baru datang banget, saya emang belum lihat lagi ke belakang ke teras 2 sampai 5-nya. Oke. Menurut Ibu Gunung Padang gimana, Bu? Menurut saya ya, waktu pertama kali datang ke sini tuh emang amazing banget ya, kok bisa ada tumpukan batu sebanyak ini. Ini tuh dari mana, siapa yang ngangkat gitu. Terus digali, ternyata memang ada beberapa versi ya, bahwa ini memang batu alamiah, ada yang versi bilangnya seperti itu, ada juga yang ini memang buatan manusia gitu. Jadi menurut saya ini sebuah apa ya, bukan keajaiban alam ya, tapi sesuatu hal yang bisa kita renungkan sebagai manusia, tempat untuk refleksi diri, seperti itu sih. Lebih kita sebagai manusia lebih banyak bersyukur gitu, karena tempat ini tuh nggak semuanya ada gitu, bahkan mungkin cuma di Indonesia aja gitu. 8 tahun Ibu mulai meneliti sampai hari ini dengan segala hal yang ada di sini. Bulan, dari kacamata Bulan sebagai dosen dan akademisi, apakah memang situs ini memang situs buatan manusia, apa memang proses alam yang membuat ini? Oke, kalau di luar sana kan memang ada dua point of view ya gitu. Jadi kalau saya dengan kapasitas saya yang terbatas, karena saya sebenarnya bukan arkeolog ya Pak ya. Jadi saya bukan arkeolog, saya bukan geolog gitu kan. Tapi karena latar belakang keilmuan saya adalah DKV, jadi melihat ini tuh posisinya seperti di tengah-tengah gitu. Karena kalau dibilang oh ya yang ini, karena kemampuan keilmuan saya nggak sampai sana gitu. Jadi saya tidak bisa memutuskan bahwa oh iya ini buatan alam, oh ini buatan manusia, tapi lebih ke di antaranya sih gitu. Tapi kalau secara personal Ibu tanpa melihat latar belakang, Ibu mempercayai atau melihatnya? Gimana ya Pak, saya takut salah jawab. Tapi artinya dari 8 tahun itu memang Ibu concern untuk bisa meneliti situs ini ya? Kalau yang di tahun ini? Kalau tahun ini kan memang cuma lebih ke arahnya ilustrasi untuk kebutuhan infografis ya. Jadi karena latar belakang keilmuan saya DKV gitu, jadi bagaimana orang melihat situs Gunung Padang melalui sebuah ilustrasi. Makanya kan salah satu metodenya kita menggunakannya, metode penelitiannya kan kualitatif, kita pakainya artificial intelligence Pak. Jadi bagaimana merekonstruksi situs ini kan kita nggak tahu ya bagaimana bentuk aslinya gitu. Jadi dan memang DKV belum ada ilustrasinya ya? Dan memang belum ada sebelumnya. Sebenarnya udah ada, cuma mungkin ada beberapa yang kurang gitu. Jadi kami menambahkan aja gitu. Di bawah kalau pas di bagian loket tuh sebenarnya ada tuh infografisnya gitu. Tapi menyempurnakan atau melengkapi? Iya, melengkapi. Perkenalkan, nama saya Risa Pujianti, alamat dari Cianjur. Untuk tujuan kesini sih utamanya wisata ya, karena tahu dari warga sekitar, kebetulan kita kan lagi ada kerjaan juga di sini, terus ada info katanya ada salah satu situs wisata peninggalan sejarah kebetulan di sini, jadi sekalian kesini, ikut kesini sih, main biar tahu gitu. Iya belum lihat, tapi dulu pernah sih kesini 3 tahun yang lalu sih. Kalau di sini sih masuk ke kampung kan ya, jadi nggak begitu kelihatan dari luar ada situs kayak gini. Kalau misalkan orang-orang yang belum tahu, di sini sih tempatnya dingin, terus juga adem, jauh dari keramaian kota. Jadi kalau mau healing sebenarnya enak sih di sini. Terutama ini kan juga peninggalan sejarah. Bu Fitri, ini datang ke Gunung Padang pertama kali apa udah pernah sebelumnya? Udah sering. Udah sering? Ya. Oh, biasanya kesini ngapain Bu? Ngelihat pemandangan aja bagus, enak. Sering bawa keluarga ke sini? Iya, sering. Oh, okay. Terus menurut Ibu Gunung Padang gimana Bu? Gimana ya? Enak lah untuk mengadem, enak untuk menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran sini. Iya, refreshing lah Pak. Sering? Naik ke sininya berat juga itu tadi. Iya. Kuat. Kalau stamina bagus,
lewat sini. Kalau stamina agak berkurang, boleh lewat sini. Boleh lewat tangga sono bisa. Bu, sarang ibu saha, Bu? Ini sarang Ibu Sophia. Bu Sofia. Sering juga kesini, Bu Sofia? Sering. Apa yang dicari di sini, Teh, Bu? Ya, kita kan kesini sambil nyari-nyari refreshing, terus olahraga. Nyari lah kesibukan sebagai ibu-ibu inilah, ibu-ibu rempong gitu. Biasanya kalau udah naik ke atas sini ada perasaan gitu, jadi gimana ya? Kan terbayar lah capeknya. Iya. Oh, oke. Terus ibu kan sering ke sini. Iya. Dari beberapa waktu kemarin atau mungkin sampai sekarang, ada nggak yang ibu rasa ada perubahan di Gunung Padang? Ya, adanya sih kalau kemarin kan hujan, sekarang enggak. Gitu. Oh iya, itu cuaca. Iya, maksudnya fasilitas emang dulu ke penjual di sini di pinggiran. Sekarang udah ada tempatnya, jadi nggak berantakan. Jadi lebih rapi sekarang. Ya, lebih rapi. Terus ini juga lebih bersih. Sekarang kan ada sampah sedikit langsung sama petugas langsung diambilin. Jadi bersih aja. Enak ya. Kalau dulu beda ya. Beda. Kalau dulu yang jual itu di pinggiran di sini. Nimbrung sama yang wisatawan. Sekarang kan teratur, nggak boleh makan di sini. Ada tempatnya di belakang. Nah, Bu, kan di sini juga selain memang suka wisata, terus ngelihat pemandangan, kan pasti ibu juga mungkin pernah dengar atau sering dengar soal hal-hal lain di sini. Nah, hal mistis, Bu. Pernah punya pengalaman atau cerita-cerita nggak, Bu? Nggak pernah. Gitu. Nggak pernah. Tapi cerita itu ada ya? Ada, kalau cerita mah dari zaman dulunya mungkin ada. Tapi kalau saya kesini mah enggak pernah terjadi. Nggak pernah ngalamin ya? Enggak. Kan katanya yang ada seneng aja gitu kalau udah naik ke sini, gimana gitu perasaannya lah. Kebayar tadi capek naik. Iya, itu kebayar dengan pemandangannya gitu. Tapi berarti nggak, maksudnya walaupun ada cerita tapi nggak pernah ngalamin atau itu ya? Nggak pernah.